Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Engkaulah Tuhan, tembak semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Mari bersama-sama jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Engkaulah Allah yang patut disembah. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus yang heran, Engkau yang ajaib. Di saat kami meninggikan nama-Mu, kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Kalau hari ini urapi mulut bibir kami yang ingin memuji, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Betapa besar kasih-Mu. Dan di Jumat yang lalu Tuhan, Jumat Agung, Engkau telah mati, gantikan, tebus dosa-dosa kami, ya Tuhan. Dan di hari Paskah ini Tuhan, kami memperoleh kesempatan untuk beribadah, mengenang akan suatu kejadian yang luar biasa, ya Tuhan. Di mana hari ketiga Engkau boleh bangkit, ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah yang sulung bangkit di antara orang-orang yang mati, ya Tuhan. Kalau Yesus kami bangkit, maka kami percaya kami tidak ada yang mati kekal. Kami akan dibangkitkan bersama-sama Kristus Yesus. Maut telah dikatakan oleh kemenangan.
dan tidak ada sengat maut di antara yang boleh menyentuh kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan hari ini. Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami akan firman-firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu hari ini. Kami percaya Bapak Pendeta Darsono, Engkau berkati berlimpah-limpah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Tuhan, jemaat yang belum tiba, Kau tibakan dengan selamat. Biarlah di sini Tuhan kami boleh bersama-sama mengagungkan satu nama, memuji nama-Mu Raja di atas segala. Terima kasih ya Allah. Kami berkata, terjadilah kehendak-Mu di surga seperti di bumi. Dan kami percaya ruangan ini menjadi surga bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya tempat ini aman dalam perlindungan-Mu. Sakit penyakit kami patahkan di dalam nama Yesus. Amin. Mari semua kita siap untuk beribadah bersama-sama, katakan Amin. Tepuk tangannya kurang meriah Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu pada hari ini? Luar biasa, amin, sebab Tuhan kita luar biasa. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, selamat hari Paskah. Ya, pada hari Jumat yang lalu Tuhan telah mati dan kita percaya Tuhan telah bangkit untuk menyiapkan tempat bagi kita. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami bertanya, dari tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Sutomo Tower sesi kedua? Boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, ada 5. Haleluya. Haleluya. Ada 5 jiwa. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Tuhan, bagi Bapak Ibu. Kita adalah jemaat keluarga besar di tempat ini. Kiranya di minggu-minggu ke depan kita bersama-sama menuai jiwa-jiwa di tempat ini. Katakan amin. Yang siap memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kita puji Tuhan di tempat ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Mari bersama-sama jemaat Tuhan saja katakan dari awal. Gerakkanlah, gerakkanlah suaranya kurang kuat Bapak Ibu. Tunjukkanlah kuasa. Kita katakan pujian ini dengan sukacita. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yang mau bersemangat memuji Tuhan, lambaikan kedua tanganmu, katakan Allah bersorak. Hey, Allah dengan iman katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah
bernyanyilah. Kami percaya Tuhan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dengan bertepuk tangan katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan. Hey, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kami percaya ya Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, Sutoma Tower memuji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi sorakan haleluya. Sekali lagi kita memuji Tuhan, sebab Tuhan kita ajaib. Sebab kuasanya ajaib terjadi bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding perkuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang bisa berlompat, bersama-sama kita berlompat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kami percaya Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yang percaya lambaikan kedua tangan, katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh oh oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Jemaat Tuhan, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh oh, Yesus Raja mulia. Ajaib Tuhan,
katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan Raja mulia. Haleluya. 1 menit kita berikan tepuk tangan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kau bangkit Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Besar pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragamu. Katakan dari awal. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan dosaku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan layaklah Kau Tuhan. Layaklah dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, layaklah. Hanya Engkau-lah yang layak terima segala pujian kami ya Tuhan Yesus. Ya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab segala keagungan hanya ada daripadanya. Oh, ya labas sandalamo. Oh, ya hadiratmu mengalir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh, ya terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan Bapa ini. Mari buka hatimu, kita sembah Tuhan Yesus. Kita undang hadiratnya masuk ke dalam hadirat. Oh ya labasandaramu. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab karena kasih setianya, sebab karena penyertaannya bagi kami Tuhan. Kasih setiamu tercurah bagi setiap kami. Ya labara ya larabo. Yesus yang kami agungkan, Yesus yang kami muliakan. Bertahtalah Engkau bagi setiap kami ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang datang pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Jangan luputkan salah satu pun dari kami ya Tuhan. Izinkan kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab keselamatan hanya ada daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya kami semua mendapatkan keselamatan dari-Mu ya Tuhan.
hanya kekuatan daripadamu Tuhan yang memampukan setiap kami ya Tuhan untuk berjalan bersamamu ya Tuhan Yesus. Oh ya bara. Kami mau mengasihimu lebih lagi ya Tuhan Yesus, bahwa kami selalu tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Jamah hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya biarlah iman kami terus terpaku kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya sebab hanya daripadamu Tuhan sumber kelegaan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan setiap kami yang sakit ya Tuhan Yesus. Engkau yang menghiburkan kami yang susah ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami telah mendapatkan kelegaan daripadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan
perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan bangkit berdiri. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala, puji Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Kami percaya kepada Tuhan. Oh, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Dan itulah yang membuat kami hari ini bersyukur dan bersukacita bahwa memang benar kami mengikut dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan memberikan hidup yang kekal bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini dengan segenap hati kami membuka pikiran, hati dan jiwa kami untuk menerima Engkau sebagai juru selamat kami, dan Engkau menjadi yang terutama. Tidak ada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan yang terus kami percayai, dan kami tidak pernah goyah, tidak pernah bimbang, dan kami Tuhan tetap setia kepada Tuhan walaupun apa yang terjadi, sebab Engkau telah mengalahkan iblis, Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau memberikan jalan
Tempatnya makin besar ya Pak ya. Kemarin tempatnya di situ tidak salah. Dan ini baru bagus nih suaranya. Tadi agak mendem ya, jadi nggak dengar. Ini bagus suaranya. Baik, jadi puji Tuhan, ini luar biasa. Kalau Tuhan melawat dan memberkati seluruh umat Tuhan yang beribadah di gereja ini, Sutomo Tower ya. Luar biasa. Yuk berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Katakan wuh. Haleluya. Biarlah di momen daripada Paskah dan kebangkitan Yesus ini, Bapak Ibu mengalami sesuatu yang baru. Karena kita tahu bahwa Kristus itu mati untuk saudara dan saya. Nah, untuk itu kita baca ayatnya dulu. Mari kita baca Matius pasal 28 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca pelan-pelan bagi kita semuanya dan bisa simak atau kita baca bersama ayat ini, ayat 1 sampai ayat ke-10. Inilah ayat ya. Memang ada banyak ayat lain lagi, tapi saya akan fokus di ayat ini ya, ayat Matius pasal 28 1 sampai ayat ke-10. Yuk kita baca sama-sama ayat pertama. 1, 2, 3 ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu pertama itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbaring. 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan saudara? Melihat aku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat ini adalah merupakan ringkasan singkat peristiwa daripada kebangkitan Yesus. Kita tahu peristiwa tentang kematian Yesus dilatar belakangi oleh murid-murid yang ketika itu mereka sangat takut dan mereka hilang pengharapan karena Yesus yang mereka anggap sebagai raja atas Israel, atas orang Yahudi, ternyata saudara di depan mata murid-murid Yesus itu mengalami aniaya, mengalami hukuman, bahkan dia digantung di atas kayu salib, dan mereka saudara pengharapannya hancur karena Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Yesus memanggil mereka dan mengajari mereka selama 3,5 tahun. Dan mereka diajari bagaimana melayani. Dan mereka banyak melihat mujizat-mujizat. Dan mereka berjalan dengan Tuhan dengan begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang belum mereka alami sebelumnya. 12 murid adalah murid-murid yang dimana mereka memiliki latar belakang berbeda. Dan kebanyakan dari mereka adalah seorang nelayan, pencari ikan yang ulung. Dan mereka adalah seorang profesional seperti mereka yakini lakukan pada waktu itu. Tapi ketika Yesus disalibkan, maka murid-murid mereka kembali ke Galilea dan mereka kembali menjadi seorang nelayan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, rupanya di dalam ketakutan para murid-murid, mereka galau, mereka bimbang. Ternyata saudara, perempuan Maria Magdalena dan perempuan yang lain yang tidak disebutkan di sini, mereka penasaran. Mereka ingin mencari kebenaran tentang Yesus itu, apakah dia bangkit atau tidak.
Karena mengapa saudara? Yesus sudah mengatakannya 3 kali, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan ngomong 3 kali dalam kitab Injil, tetapi murid-murid tidak memahaminya. Dan luar biasa, ternyata kaum wanita lebih cepat menangkap pesan Tuhan ini. Mereka saudara dengan ketakutan mereka pergi malam-malam. Itu kalau bukan malam, mereka subuh saudara. Mereka tuh dikatakan ayat ke-1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyisingnya fajar. Ini subuh saudara. Pada hari pertama minggu itu dia bangkit pada hari Sabat orang Yahudi yang merupakan Sabat Paskah. Jadi subuh mereka pergi. Siapa pernah di sini pergi subuh-subuh ke kuburan? Ada di sini ibu-ibu? Atau laki-laki ada pergi subuh-subuh ke kuburan, tapi bukan melihat Yesus, minta berkat begitu ya? Saya yakin gak ada, jarang. Tetapi saudara, perempuan ini dengan keberanian dan satu sisi mereka juga penasaran, maka kemudian mereka pergi ke kubur itu. Dan ketika mereka sampai di kubur saudara, itu terjadi gempa ayat kedua, gempa yang hebat. Jadi saudara, kebangkitan Yesus membawa sesuatu peristiwa yang begitu hebat. Ada wanita-wanita hebat, ada peristiwa gempa yang hebat, dan kemudian saudara, malaikat Tuhan turun. Dan dikatakan ayat ketiga, wajahnya berkilat-kilat bagaikan putih salju. Itu sesuatu yang luar biasa mereka lihat. Dan ini tidak dilihat oleh murid-murid. Murid-murid pergi ke Danau Galilea, mereka merenung nasib. Kok kayak gini ikut Yesus? Kok dia mati? Mujizat 5 roti 2 ikan itu ribuan orang makan. Yang lumpuh berjalan, sakit penyakit ditengking, iblis diusir. Tapi kok salib itu aja dia gak bisa lewatin. Dan tiba-tiba saudara, penjaga yang menjaga kuburan Yesus, yang bukan milik Yesus, milik orang lain, tiba-tiba batunya terguling. Dan kemudian malaikat Tuhan duduk di atas batu itu. Dan kemudian dia berkata kepada mereka, jangan kamu takut. Bilang kanan kiri, jangan takut. Bilang kanan kiri, jangan takut. Hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Yuk bilang kanan kiri, hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kristus yang telah bangkit, maka hari ini kita jangan takut. Apa dikatakan Alkitab tentang kebangkitan? Kalau saudara baca Alkitab saudara, ada begitu banyak tentang kebangkitan. Tapi pengharapan apakah yang kita peroleh sebagai orang percaya ketika Kristus menjadi bangkit? 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Apa yang dikatakan Tuhan tentang bagaimana kebangkitan Kristus atas orang percaya? 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat ketiga sampai 4. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Yang apa saudara? Tersimpan di surga bagi kamu. Jadi semua jemaat Tuhan hari ini, kalau kau percaya Yesus, engkau memperoleh surga. Katakan amin. Siapa mau masuk surga? Yang lainnya nebeng, gak bisa nebeng ya. Gak bisa nebeng, harus ikut. Siapa yang mau masuk surga?
Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, hari ini surga menjadi bagianku. Engkau telah bangkit. Engkau bangkit. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mengapa saudara? Dia katakan melalui Petrus 1 Petrus pasal 1 ini. Dikatakan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka kita akan memiliki pengharapan. Jadi makna daripada kebangkitan Kristus bagi orang percaya adalah dia memberikan pengharapan kepada kita. Karena inilah yang dicari oleh semua orang, bahkan semua agama di muka bumi ini. Kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi hari ini saudara, engkau jangan berpaling kepada yang lain. Bilang kanan kiri, jangan cari yang lain. Cari Yesus, bilang. Amin. Ini ayatnya. Ada banyak ayat, terlalu banyak ayat nanti Bapak Ibu, banyak juga, banyak. Sehingga saudara, nubuatan ini pernah disampaikan dalam Hosea pasal 6 ayat 2 sampai ke 3. Jadi nubuatan daripada kebangkitan, nubuatan tentang keselamatan itu telah dinubuatkan jauh sebelum Yesus. Hosea pasal 6 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Hosea pasal 6 ayat 2 sampai 3. Dan kita akan hidup di hadapannya. Ayo ayat ketiga. 1, 2, 3 ya. Marilah. Ayo dengan suara yang kencang. 1, 2, 3 ya. Marilah kita mengenal. Ia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim. Yang mengairi bumi, mengairi hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Di sini jelas bahwa pengharapan kita, maka Tuhan menginginkan kita untuk kita apa? Mengenal sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh apa? Untuk mencari Dia. Mari kita sungguh-sungguh untuk mempercayai Dia. Dan Dia berkata kepada kita, Ia muncul seperti fajar. Dia datang seperti hujan. Hujan di akhir musim dan mengairi seluruh bumi. Saya percaya saudara dalam Tuhan, kebangkitannya ini memberikan pengharapan baru kepada kita. Kristus anesti, alitos anesti, Kristus telah bangkit dan Dia telah bangkit bagi kita. Jadi hari ini jangan engkau saudara memiliki satu keraguan tentang siapa Yesus. Karena ayat itu dikatakan dalam Matius pasal yang ke-28 tadi, kita kembali ke sana saudara. Dikatakan saudaraku, di sini kita lihat Allah bertindak, Allah berkuasa atas hidup kita. Ayat 5 dan ayat 10 dikatakan, jangan takut, percayalah kepada Yesus. Ayat ke-5 dikatakan di sana, jangan takut. Dan ayat ke-10 juga dikatakan, ayat ke-10 dikatakan, jangan takut. 2 kali diucapkan, ini penting. Jangan takut. Sebab apa yang kau takutkan, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Hari ini saudara, apa yang kau takutkan? Apa yang kau cemaskan hari ini? Biarlah saudara, hari ini ketakutan, kecemasanmu kamu taruh ke dalam Kristus. Katakan amin. Kita tahu saudara, ada banyak hal yang kita takutkan. Tapi yang paling kita takutkan adalah ketika kita menghadapi kematian. Tidak ada yang tahu tentang kematian. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, Paulus pernah ngomong dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Kematian adalah keuntungan, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena Paulus tahu hidupnya ketika dipanggil dengan cara berkenan, dia akan berjumpa dengan Sang Pencipta. Ada begitu banyak orang takut mati. Ada begitu banyak orang takut tua, maafkan saya. Kita semua takut akan hal itu. Umur sudah berumur, aduh ini gimana gini ya. Kadang-kadang ada pesan-pesan moral, bahkan warisan sudah dititipkan kepada anak-anak saudara. Kalau punya warisan, kalau nggak ada, doakanlah saya supaya sehat saudara. Tapi saya mau katakan begini demikian. Hidup kita saudara, itu tergantung Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, saya yakin pribadi kita akan pribadi yang selalu percaya,
yang dimana kita tidak takut untuk memberikan hidup kita, kita tidak takut untuk melayani Tuhan, dan kita tidak takut untuk beribadah, bahkan kita tidak takut untuk memberi dengan sesama kita. Katakan amin. Karena Kristus telah bangkit. Jadi kalau hari ini kau masih takut memberi, nanti memberi aku miskin. Kalau memberi nanti gimana caranya? Alkitab mencatat, kalau baca Alkitab saudara, Tuhan memberkati orang-orang memberi dengan segenap hati, bukan jumlahnya. Baca Alkitab baik-baik. Jadi kalau merasa, maaf ya, kalau orang kaya memberi banyak, kau harus beri banyak. Kalau beri sedikit, kau namanya pelit, saudara. Kalau orang miskin beli sedikit, itu artinya ya sedikit, karena memang dia punya sedikit. Tapi bagaimana saudara, baik kita miskin atau kaya, kita memberi dengan sukarela apa pada kita, kedua-duanya berkenan di hadapan Tuhan, bukan nilainya. Tapi hari saudara, biarlah kita tidak takut lagi untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena mengapa? Kita beribadah melayani kepada Allah yang hidup. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dalam firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata demikian. Roma 8 ayat ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka terpanggil dengan sesuai apa saudara? Rencana daripada Allah itu dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, Allah turut bekerja. Jadi saudara, kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu bimbang, dan terlalu pusing memikirkan yang mungkin kita pikirkan itu belum terjadi. Contoh, kita punya anak, baru punya anak, sudah mikirkan nanti gimana rumahnya. Anaknya masih baby saudara, udah mikirkan bagaimana rumahnya. Yang paling aneh lagi, sudah dipikirkan nanti dia mau makan apa saudara. Makanya waktu saya lepas dari orang tua, saya kuliah Pak Torang, udah kuliah nih, masih ditanya sama mama saya, makan apa kok nanti katanya. Aduh, saya bilang, memang kasih orang tua memang ya begitu ya. Tapi kadang-kadang saya pikir, saya awalnya oh iya, tapi lama-lama nggak cocok saya rasa. Kok soal makan dia yang pikirkan saya, Tuhan yang kasih makan, saya kan bekerja. Dan kemudian saudara, dia belum menikah, tapi sudah pikirkan jauh lebih, malah belum menikah. Nanti Pak kalau punya anak gimana? Loh, kamu kan belum menikah. Pak nanti mau makan apa? Loh, kamu kan bekerja, kan bisa makan. Kita terlalu jauh, sehingga apa saudara? Kita tidak menaruh, dan kita tidak berharap, dan kita tidak mengetahui kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan sudah ngomong bagi kita. Kalau kita baca Alkitab Efesus pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, kita diciptakan Allah dengan apa saudara? Tujuan yang baik. Efesus pasal yang kedua ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, sama-sama katakan buatan Allah. Kita akan kiri, kamu itu ciptaan Allah. Apa dikatakan? Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Seringkali Allah sudah siapkan, tapi kita lebih mencari daripada Allah yang telah persiapkan. Maka saudara, manusia cenderung kepada apa? Keinginan, motivasi diri sendiri. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata dalam kitab Yesaya pasal 53, kita sesat seperti domba mencari jalannya sendiri. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup dalam Kristus, saya yakin deh, percaya, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Hidupnya pasti disertai Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Maka Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia menciptakan saudara dengan maksud tujuan yang mulia. Maka hari ini jangan takut, Dia kreatif. Apapun bentuk, siapapun kita, status kita, Allah mengasihimu. Amin. Amin. Mau saudara rambut hitam, rambut kuning, rambut coklat, kulit merah, kulit putih, kulit hitam, hidung mancung, hidung bulat, udang apa, saudara? Gak peduli. Lu mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau terserah. Dia mengasihi kita dan Dia punya maksud tujuan yang baik. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini tidak ada alasan bagi kita karena kebangkitannya kita jadi minder, kita jadi males, patah semangat. Ginilah songonon mani, kayak ginilah hidup ini. Ya udahlah. Dan jangan merasa tidak dihargai. Karena kita tahu Allah punya cara-cara kreatif untuk memberkati kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini saudara, kebangkitannya akan menjadi kekuatan bagi saudara. Yang kedua, apa yang terjadi saudara? Kalau kita mengalami kebangkitan Kristus yang kedua, Matius pasal 28 ayat ke-9 dikatakan demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, salam bagimu. Mendekati, dan kemudian mereka mendekati dan memeluknya dan menyembahnya. Yang kedua, dengan kebangkitan saudara, Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Ketika Kristus datang, Kristus Yesus ketika bangkit, Dia tidak memberikan punishment, hukuman kepada mereka. Yesus tidak memanggil mereka, terus ini Petrus, kau tuh kemarin agak kreak kali dulu. Ini gaya Medan ya, bukan gaya Yahudi ya. Tapi mirip-mirip lah. Kreak kali kau kemarin. Sikit-sikit pedang, sikit-sikit penggal. Keren banget. Anak Medan ngemop aja kerjaan saudara. Tapi waktu aku disalib, kau ditanya sama perempuan, sama cewek sambu. Kamu temannya Yesus ya? Enggak. Iya, muka lu pernah gue lihat? Enggak ada kok. Berapa kali disangkal? 3 kali, 3 kali. Cabut cicing. Lebih dari perempuan. Tapi pertama sikit penggal, sikit bela. Macam betul aja saudara. Tapi ketika Yesus naik ke atas kayu salib, semua lari terbirit-birit sampai telanjang saudara. Kalau orang Medan bilang jadi cemen semua. Ternyata murid-murid jago kalau ada pemimpinnya. Ketika tidak ada, lari semua saudara. Kemudian Yesus tidak bilang, ingat dong terus, ingat dong. Lu tuh kan, gua picas lu. Dan kemudian Yesus menjumpai mereka. Dan Tuhan bilang begini, suddenly, tiba-tiba Tuhan bilang begini, Shalom. Dan kemudian murid-murid gak ngomong. Ada sedikit rasa tertuduh dan bersalah. Karena ketika Yesus disalib, mereka lari semua. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan proskuneo menyembahnya. Kenapa saudara? Murid-murid tidak tahu dan murid itu tidak mengerti tentang rencana Tuhan bagi manusia. Harusnya salib itu diterima oleh 12 murid dan seluruh kita yang hadir pada hari ini. Ternyata saudara, murid-murid tidak mengerti konsep Tuhan. Seringkali kita begitu. Seringkali berpikir penderitaan itu adalah dari iblis. Enggak,
penderitaan itu adalah maksud roh jahat. Kadang-kadang gak gitu-gitu amat. Terkadang penderitaan menguji kita, apa kita tetap setia atau tidak. Dan ternyata Yesus di Taman Getsemani, dan dia berdoa, kiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Cawan apa itu? Cawan yang pahit penderitaan, itu cawan kematian di atas kayu salib. Dan Yesus taat sampai mati. Tidak melulu penderitaan itu ujung-ujungnya itu setan atau yang lain. Tidak. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika mereka melihat itu, maka kemudian mereka memeluk Yesus. Dan saya yakin pelukan perjumpaan itu adalah pelukan yang sangat begitu indah. Mereka merindukan Yesus dan mereka berjumpa dengan Yesus Tuhan yang telah bangkit. Saya bertanya kepada kita, pernahkah engkau berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupanmu? Saya yakin kalau kau jumpa dengan Tuhan, baik dalam doa, renungan, atau mungkin dalam penyembahan saudara, ketika merasakan dia, saya yakin pelukan itu sangat menyentuh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Maka kita tidak segan, dan sepertinya kita melepaskan semua, kita menyembah Tuhan, proskune menyembah Tuhan. Karena kita tahu kalau dia datang berjumpai kita, ketika kita memeluk kakinya, dekat dengan dia, ada suatu kepuasan, kelegaan yang tidak diberikan oleh dunia ini. Maka saudara, orang bilang kalau mau cari damai, kalau yang menemukan damai, engkau harus banyak uang, engkau banyak saham, engkau banyak investasi. Hari ini konyol saudara. Investasi sekarang banyak yang bodong. Kenapa? Orang mencari kenikmatan damai, ujung-ujungnya selalu uang. Saya bilang kita perlu uang, tapi uang saudara bukan segala-galanya atas hidup kita. Kalau kita selalu mikirnya uang, waktu adalah uang, kita perlu uang. Tapi apa kita meninggal kita perlu uang? Tidak saudara. Kita meninggal, kita hanya butuh penghiburan dari yang lain saudara. Kita harus bangga menjadi orang Kristen. Kalau hari ini Tuhan mencukupkan kehidupan kita, di saat orang khawatir tentang materi dan uang, tapi hari ini Tuhan mencukupkan kehidupan saudara dan saya. Jangan kita diperbudak oleh materi dunia ini. Mari kita sudah cinta Tuhan. Kalau Tuhan berkata, Tuhan memberikan berkat bagi kita, itu hanya sebagai hadiah. Hadiah apa saudara? Untuk kita lebih lagi dan lebih lagi menjadi berkat. Kalau jemaat Tuhan hari ini diberkati Tuhan, tujuan cuma satu, engkau menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Amin. Engkau diberkati, berkatilah sesama kita, jemaat Tuhan tempat ini. Dan kita yang saat ini belum diberkati, biarlah Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Kristus telah bangkit. Kalau ku hidup, mari kita berdiri bersama. Ku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hari ini Bapak Ibu, hari ini mengingatkan kita, mulailah berdamai dengan Tuhan. Sama-sama katakan, berdamailah dengan Tuhan. Yang kedua, berdamailah dengan diri sendiri. Sama-sama bilang, aku berdamai dengan diriku sendiri. Yang ketiga, engkau berdamai dengan orang lain. Bilang, aku mau damai dengan semua orang. Katakan amin. Kalau kita bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, clear kita dengan Tuhan, clear kita dengan diri kita, clear kita dengan semua orang, gak ada masalah. Walaupun ada berbuat dosa, kita bilang ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali kita saudara mengalami satu sakit bukan karena sakit dari kita diri sendiri saudara. Kita sudah berdamai dengan orang lain, tapi kita gak damai dengan diri kita sendiri. Kita terlalu banyak memikirkan omongan orang lain, memikirkan Allah terlalu banyak. Anda sakit sendiri, percayalah, gak usah, lupakan.
Michael Jackson, penyanyi terkenal, Black or White, dia tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dia harus apa saudara? Operasi mukanya dengan operasi plastik. 50 kali operasi plastik. Kulit hitam, tidak terima dirinya. Kok aku jadi hitam? Ya apa urusan sama saya? 50 kali operasi plastik. Kalau dia lewat sini udah es lilin saudara, meleleh tuh sampai sini nggak nyampe, udah meleleh sampai bawah. 50 kali operasi. Itu apa itu? Tubuh itu udah plastik semua. Ada banyak juga di Alkitab, ada banyak orang yang dia tidak berdamai dengan Tuhan, menolak, menolak Tuhan. Ketika Billy Graham datang ke sana, kamu bertobat, dia bilang, apa urusan Tuhanmu? Besoknya meninggal dipanggil Tuhan. Dan ada banyak orang tidak mengampuni, dendam, iri hati, pahit. Kalau itu kita lakukan saudara, sayang, hidup kita akan sia-sia. Ada orang mencari kedamaian di tempat narkoba, miras dan sebagainya. Tapi mereka juga tidak menemukannya. Tapi hari saudara, Tuhan bilang shalom bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang terjadi ketika shalom menjadi milik kita? Ayat ke-10 dikatakan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Beritakanlah kebangkitan Yesus. Sama-sama katakan, beritakanlah kebangkitan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu, beritakan. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita katakan haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari musik saja menyembah hari ini. Biarlah dengan momen kebangkitan Kristus hari ini, biarlah engkau hari ini mengalami damai dari Tuhan. Hari ini kau tidak menjadi orang yang penakut menghadapi hidup ini. Bahkan engkau tidak hanya untuk dirimu sendiri, engkau menjadi terang dan garam. Engkau menjadi terang kemuliaan Tuhan, sehingga dengan kebangkitannya hidupmu juga akan bangkit bersama Kristus. Tuhan berkata bahwa kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Kita akan bangkit bersama dengan Dia pada kebangkitan yang pertama, kebangkitan orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, mari sembah, biarlah hari ini kebangkitan Kristus bagimu. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang.
aku dari kasih-Mu. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan. Katakan haleluya. 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 Kami berterima kasih Tuhan buat firman yang diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan dapat menjadi rema bagi kami Tuhan, penuntun bagi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Warta tambahan yang pertama, di dalam gedung Stomo Tower tidak diperbolehkan merokok. Kedua, selama mengikuti ibadah, jemaat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Tiga, setiap minggu kedua hari Jumat diadakan FA pukul 18.30 di tempat ini. Mari kita bersama-sama mengikutinya dan mengajak teman-teman yang lain. 4. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. 5. Mari kita membawa lebih banyak jiwa beribadah bersama di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan bagi setiap kita jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu anak muda yang rindu melayani bersama-sama dengan kami di tempat ini, Departemen Musik membuka training bagi Bapak Ibu yang rindu diperlengkapi dalam pelayanan Tuhan bersama-sama setiap hari Kamis jam 2 di tempat ini. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita tutup ibadah kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita tutup dalam doa. Sebelum saya tutup dengan doa, ada pengumuman tambahan bahwa GBI Stomo Tower tetap akan melakukan baptisan selam. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin dirinya dibaptis, terima Yesus sebagai juru selamat, boleh daftar di counter ya. Jumpai semua asor atau pengerja yang ada. Kemudian rencana di awal bulan 5 ya. Ya 6, enggak salah 5 atau 6 ada penyerahan anak. Ya. Jadi ada yang punya anak baby ya, itu boleh diserahkan dan didaftarkan. Nanti syarat-syaratnya akan diberikan oleh para pengerja. Oke, kita akan akhiri. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena di hari yang dahsyat luar biasa, di hari Paskah ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami boleh mendapat pencerahan akan makna daripada kebangkitan Yesus Kristus. Dan kami percaya bagi kami hidup adalah Kristus, bahkan mati adalah keuntungan ya Tuhan. Di mana kebangkitan-Mu menjadikan kami tidak takut akan mati ya Tuhan. Di mana kebangkitan-Mu tidak menjadikan kami orang yang pelit ya Tuhan, tapi menjadikan kami orang-orang yang murah hati ya Tuhan, mau menolong, membangkitkan, mengangkat derajat semua saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya bahwa Engkau telah menyiapkan
yaitu kerajaan surga bagi kami. Dan ada damai bersama Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami terbebas dari ketakutan demi ketakutan ya Tuhan. Walaupun ada di hadapan kami ya Tuhan masalah-masalah yang banyak, tapi kami percaya berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Segala masalah bisa kami lalui dan kami menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa di tempat ini. Biarlah saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Seperti Engkau melawat kami dengan caramu yang ajaib. Semua kami dimerdekakan ya Tuhan, tidak ada takut. Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Darsono. Berkati Bapak Pendeta Darsono Tuhan, bersama keluarganya berlimpah-limpah. Pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, di misi penginjilan ya Tuhan, Kau pimpin terus Tuhan. Sehingga kami percaya gereja keluarga besar Medan Plaza akan membuka gereja demi gereja yang baru dalam nama Yesus. Penggembalaan ya Tuhan. Begitu juga dengan dia sebagai dosen di STT Tuhan. Kami menyerahkan keluar masuknya anak-Mu ke dalam tangan penjagaan kasih-Mu. Engkau jaga ya Tuhan. Setiap pelayannya Tuhan, tanda-tanda ajaib akan menyertai. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh karena Kristus. Thank you Jesus, thank you. Kami juga berterima kasih Tuhan buat tangan-tangan yang nanti akan memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang memberkati. Kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah atas orang-orang yang memberkati dengan sukarela buat gereja-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa buat pembangunan Sumatera Esok. Kiranya Tuhan diberkati tangan-tangan yang telah memberkati pembangunan Sumatera Esok. Seluruh panitia dan tim semuanya Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan. Dan kami percaya rumah persembahan itu siap, akan rampung dengan segera dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa khusus buat Pos PI Stomotower. Kami serahkan perkembangannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, rabasika rabataka kalau sekolah minggu akan segera dibuka ya Tuhan. Di tempat ini Tuhan direncanakan bulan 5. Rabasika Engkau yang memberikan segala kelancaran urusannya ya Tuhan. Bahkan dana-dananya Tuhan Engkau siapkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga kami percaya dari anak kecil bayi Tuhan, semuanya akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dari kecil. Dan berkati juga guru-guru yang akan mengajarnya nanti Tuhan. Engkau sediakan tenaga-tenaganya ya Bapa. Ruangnya Engkau siapkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat Rusia dan Ukraina ya Tuhan. Kami percaya damai-Mu turun atas perang ini ya Tuhan. Hingga tidak ada persengketaan lagi dan tidak berdampak ekonomi ke negara manapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu atas pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Di Jakarta Bapak Niko Notoraharjo bersama 4 deputinya, GBI Medan Plaza Gembala Pembina Bapak R. Bambang Yonan, Gembala Sidang Bapak Edi bersama wakil-wakilnya, dan Gembala tempat ini Tuhan Bapak Endo Tobing Tuhan. Kami percaya Tuhan, visi yang misi yang baru Tuhan Engkau letakkan atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Dan kami percaya Tuhan,
hujan pertobatan itu terjadi atas bangsa Indonesia, atas kota Medan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita dan hati kita berdoa buat kota kudus Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudusmu Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudusmu Yerusalem. Kesejahteraan dan sentosa yang ada di lingkungan tembokmu dan tengah-tengah purimu itu mengalir buat seluruh bangsa-bangsa, buat bangsa Indonesia, buat kota Medan, buat jemaatmu yang hadir hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, mari angkat tangan dan hati kita surga. Umat-umat pemenang, umat-umat yang tidak ada ketakutan, bawalah kasih karunia anugerah, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan kita yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai kehidupan kita, pekerjaan kita, dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia dan memasukkannya ke dalam kotak yang ada di pintu keluar. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada berkat yang disediakan jemaat kita. Boleh pulang membawa berkat jasmani. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya.